Selamat datang di podcast OGP, obrolan gak penting bersama saya Adi Suryadi. Selain di YouTube, podcast ini juga bisa kalian dengar di capcus.id atau di Anchor FM atau di Google Podcast dan platform lainnya seperti di Spotify dan lainnya. Pada podcast obrolan gak penting kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang tersesat di Kuningan. Kejadian ini adalah kejadian yang benar-benar saya alami. Nah, awal cerita pada tahun sekitar 2007 atau 2008, saya bekerja di sebuah garmen di daerah Lembang, Bandung. Saya bekerja sebagai seorang sales. Nah, jadi tugasnya saya menawarkan produk ke toko-toko. Nah, pada hari itu saya kebetulan bertugas ke daerah Kuningan. Nah, saya biasanya ke daerah Kuningan itu 4 minggu sekali biasanya. Seperti biasa dari Lembang, saya mengambil arah ke Cimahi, kemudian lewat Padalarang, dan nantinya tujuannya lewat ke Majalengka, kemudian ke Kuningan. Seperti biasa rute itu yang saya lalui. Seperti biasa hari itu sebenarnya tidak ada hal-hal aneh. Nah, setelah saya sekitar pukul 2 sore, saya selesai berkeliling di daerah Kuningan ke toko-toko. Rencananya saya akan pulang seperti biasa dengan rute yang biasa, yaitu melewati Majalengka, Padalarang, Cimahi, kemudian ke Lembang. Nah, seperti biasa keluar dari pasar Kuningan, mungkin jika sahabat-sahabat ada orang Kuningan, mungkin akan paham kita ini letak-letak tempatnya nantinya ya. Seperti biasa dari pasar Kuningan, kalau kembali ke Lembang itu ke arah utara dari pasar Kuningan, kalau nggak salah itu utara ya. Kemudian terus seperti biasa menuju ke arah Majalengka. Nah, sebenarnya jalur itu sudah saya sebutkan tadi, udah biasa saya lalui. Namun entah kenapa tiba-tiba hari itu saya melihat sebuah papan tulis. Di situ tertulis Cimahi. Nah, saat itu kan seperti biasa saya membawa mobil itu sendiri. Kalau keliling ke toko-toko itu sendiri. Nah, begitu pas ada pertigaan, set. Nah, saya nengok ke sebelah kiri, kok ada jalur Cimahi ya ke arah situ. Saya mikir, kalau dari Kuningan ada jalur ke Cimahi, tentunya nanti pulang akan lebih cepat dong. Saya punya pikiran ke situ. Itu pertigaannya sebenarnya sudah saya lalui gitu. Jadi saya mundur lagi ke belakang. Mundur, pas dilihat lagi, iya betul ke Cimahi. Tapi kalau ke Cimahinya ke jalur sini, nanti keluarnya di mana ya? Namun entah kenapa, seperti ada sesuatu yang mendorong saya untuk mencoba jalur itu. Padahal saya pikir, ini dari Kuningan ke Cimahi, mau lewat mana kalau lewat ke situ? Kemudian entah kenapa saya terus ada dorongan untuk mengambil jalur itu. Sehingga saya saya belokkan ke arah kiri ke pertigaan itu. Dan entah kenapa saat itu saya tidak mencoba menanyakan ke orang-orang yang saya temui di jalan, apakah ini benar-benar jalan menuju daerah Cimahi yang di Bandung yang saya maksud itu. Kemudian saya terus membawa mobil makin ke dalam. Sebenarnya itu saat itu masih kampung biasa, perkampungan biasa ya di Kuningan itu. Mungkin Anda yang di orang Kuningan mungkin akan tahu daerah ini. Terus entah mungkin berapa kilo dari persimpangan tadi, saya sambil mengendarai mobil
sambil mikir, ini Cimahi betul ke Cimahi? Sambil terus saya melihat ke kiri kanan, barangkali ada petunjuk jalan yang lain. Nah, sampailah tiba pada sebuah daerah, pas kebetulan itu mungkin balai desa. Di situ tertulis Desa Cimahi. Oh, mungkin ini yang dimaksudnya daerah Cimahi. Jadi memang mungkin di Kuningan itu memang ada namanya daerah Cimahi, tapi bukan daerah Cimahi yang saya maksud itu, bukan Cimahi Bandung itu. Namun entah kenapa saya tidak ada usaha untuk putar balik. Padahal saat itu saya bisa aja putar balik, karena udah tahu bahwa itu daerah Cimahi bukan tujuan saya yang sebenarnya. Tapi kenapa ini kaki itu terus menginjak gas untuk terus menelusuri ini jalan nanti keluarnya kemana begitu. Nah, kalau saya lihat daerah Cimahi di Kuningan itu masih seperti dusun-dusun biasanya lah, tidak ada yang aneh. Terus kemudian saya bawa mobil terus menelusuri jalan itu. Nah, mungkin saya kira-kira sudah keluar dari desa Cimahi itu, saya masuk ke daerah pesawahan. Nah, situ jalan mulai nanjak, terus batu-batunya cukup besar-besar juga. Nah, saat itu saya menggunakan mobil carry, jadi lumayan terasa goncangannya ya, karena batunya besar-besar juga. Di dalam pikiran saya terus berkecamuk macam-macam pikiran. Jadi ini apakah betul akan ke daerah Bandung atau kemana? Dan entah kenapa sampai saat itu saya tidak ada niat untuk putar balik. Nah, lewat daerah pesawahan sambil nanjak terus, jalannya juga cukup rusak saat itu, nggak tahu kalau sekarang. Dulu sangat rusak itu, batunya besar-besar terus sampai ke dalam terus. Nah, dari situ udah mulai jarang rumah, karena mungkin udah keluar daerah perkampungan mungkin ya. Nah, dari situ saya kalau nggak salah masuk, perasaan saya memasuki sebuah daerah pegunungan, karena jalan terus nanjak dan jalannya lumayan rusak gitu. Terus nanjak dan udah keadaan udah dari situ mungkin sekitar perjalanan 1 jam itu saya tibalah di sebuah tempat, mungkin di puncaknya gunung itu. Mungkin kemana-mana tidak ada orang, lihat kiri kanan tidak ada orang, dan sampai saat itu aneh yang saya rasakan, kok tidak ada rasa ingin putar balik begitu. Justru yang saya rasakan itu seperti ada dorongan untuk terus maju ke sana gitu. Nah, yang seremnya itu di sini. Coba bayangkan kalau misalnya kejadiannya sekarang ini ya, udah musim begal. Saya bawa mobil sendiri ke daerah yang saya nggak tahu, ke hutan gitu, ke gunung. Nah, yang saya takutkan itu gimana kalau dulu itu ada begal begitu. Namun untungnya saat itu memang belum ada begal-begalan, jadi saya agak jauh punya pikiran seperti itu. Namun tetap aja saya punya pikiran bahwa waduh, bagaimana kalau ada orang jahat, tetap aja ada pikiran ke situ. Nah, saya di situ tidak terlalu cepat membawa mobilnya. Jadi agak pelan juga, tapi tidak terlalu pelan juga. Nah, tapi tiba-tiba terdengar di belakang itu raungan suara motor. Udah dari situ saya pikirannya, waduh, ini jangan-jangan orang jahat nih. Makin lama suara motornya makin dekat tuh. Tapi saya terus aja bawa mobil melintasi hutan itu. Hutan di pegunungan sebenarnya itu. Kayaknya saya berada di punggungnya pegunungan itu. Makin dekat motornya, nah
Saya lihat dari spion, waduh, ada laki-laki pakai motor. Nah, terus karena saya jalannya agak pelan-pelan, jadi saya keduluin sama motor itu. Motor itu mendului mobil saya. Dan alhamdulillah, ternyata bukan orang jahat. Mungkin seseorang yang kebetulan satu jalur dengan saya ke daerah situ. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian apa-apa di depannya. Nah, setelah itu jalanan mulai turun nih sekarang. Jalanan mulai turun, jalan tetap rusak, batu-batunya besar-besar. Nah, di situ mungkin ada sekitar 3 turunan, mungkin 2 atau 3 turunan ya, cukup terjal. Itu jalannya juga terlihat hitam-hitam, bekas selip kendaraan truk kayaknya. Itu di atas bekas selipnya itu ditaburi dengan rang, itu merang. Jadi kayaknya bekas mobil-mobil selip di situ. Nggak kebayang kalau saya bukan nemu turunan tapi nemu tanjakan, tapi yang seperti itu. Mungkin tadi kendaraan saya akan mogok ya. Coba bayangkan mogok di tengah hutan, sendirian, di tempat yang baru, yang belum saya kenal. Nggak kebayang saya. Kemudian pelan-pelan saya terus menuruni turunan itu, batu-batunya besar dan agak licin juga. Nah, terus saya telusuri jalan itu, sampailah kayaknya saya sudah memasuki daerah perkampungan lagi, karena terlihat jalan agak bagusan sekarang. Jadi tidak batu-batu besar lagi, tapi aspal kasar begitu. Saya bilang di hati, alhamdulillah, akhirnya saya masuk ke perkampungan lagi. Dan betul, beberapa jarak kemudian terlihat rumah penduduk. Alhamdulillah. Terus saya melihat bensin udah masuk ke emergensi. Coba bayangkan kalau tadi di tengah hutan kehabisan bensinnya, nggak tahu apa yang terjadi. Nah, terus saya mengendarai mobil dan akhirnya saya menemukan jalan raya lagi, alhamdulillah. Nah, jalan raya itu kalau nggak salah itu daerah Luragung ya mungkin ya. Karena saat itu saya hanya melihat ada bus Luragung. Oh, mungkin ini daerah Luragung. Kemudian saya ambil arah kiri karena perasaan aja. Mungkin kalau ini balik lagi ke arah kiri. Nah, saya ambil alur kiri, belok kiri mobil, terus dan betul lah akhirnya balik lagi ke Kuningan. Jadi jalan daerah Cimahi itu akhirnya ujung-ujungnya muter, balik lagi ke Kuningan jadinya saya. Nah, perjalanan itu saya masuk itu sekitar jam 2-an ya. Keluar itu sekitar jam 4-an, jadi 2 jam perjalanan di situ. Saya merasa, waduh, perjalanan 2 jam saya sia-sia. Lumayan cukup banyak juga ini bensinnya habis. Gitu. Jadi kemudian saya di Kuningan, jadi kemudian di Kuningan saya ngisi bensin lagi di situ. Dan dari pom bensin saya malah balik lagi ke arah awal. Jadi lewat pasar lagi ke situ. Lewat pasar lagi terus dan ketemu pertanyaan yang tadi lagi gitu. Nah, setelah itu saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan jalur biasa yang saya lalui untuk pulang lagi ke Bandung. Yaitu lewat ke Majalengka, Padalarang, Cimahi, lalu ke Lembang. Ya, jadi sebenarnya itu saya salah ambil jalan aja karena belum tahu begitu. Jadi sebenarnya tidak tersesat sih. Demikian. Tapi ya lumayan merupakan sebuah pengalaman dalam hidup saya. Demikian teman-teman podcast Nggak Penting kali ini. Ya mungkin karena nggak pentingnya, mungkin ada teman-teman juga yang males dengarnya ya. Ya tapi
dengerin aja lah. Siapa tahu nanti suatu saat sahabat juga lewati daerah situ. Kalau bukan orang Kuningan. Demikian saja ya. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast lainnya ya. Kalian juga bisa mendengarkan podcast ini di capcus.id atau di Anchor FM atau di Spotify juga ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan obrolan yang gak penting ini. Demikian saja. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.